salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para umatnya, dan semoga berlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati, sebelum kita mulai sesuatunya, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kecintaan kita kepada nusa dan bangsa, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri. Mewakili sebenarnya yang hadir Bapak Karambil, tapi Bapak Karambil menyampaikan kepada saya kemarin bahwasanya sekitar jam 10 sampai jam 11 karena jam pulang beliau acara pagi. Juga Bapak PLH Bapak TU tadi sebenarnya juga mau hadir, Bapak Agus Sudur, kebetulan kan Bapak Kabar kita Pak Mutolib lagi menjadi petugas haji. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada ucapan yang bisa. Sebelumnya Pak Ahmad Bahij itu adalah Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Artinya kalau sudah ada mengambil kerjasama luar negeri itu SPD beliau ketika jadi Kabiro itu sekitar 3 miliar Ibu Bapak. Jadi kakak dulu 120. Dari definisi jurnalistik, yaitu serangkaian aktivitas untuk menyebarluaskan informasi melalui media, baik itu cetak, online sekarang, media cyber, dengan mendasarkan pada kaidah bahasa dan kode etik, meliputi peliputan, reporting, writing, editing, publishing atau broadcasting. Itu yang dimaksud dengan jurnalistik. Jadi kalau kami di lapangan itu istilahnya meramu, lalu menulis dan memposting atau publikasikan, itu yang kami lakukan. Jadi kalau ada beberapa media, kalau saya di KR ya, terutama di KR itu kaidah bahasanya cukup agak rigid. Jadi berbeda dengan beberapa media online yang lain dengan kaidah bahasa yang lebih luas. Jadi seperti kalau Bapak Ibu pernah membaca mojok.co itu narasinya lebih kayak keseharian gitu ya. Kalau di beberapa media termasuk kayak cetak, lalu di online kompas.com itu kaidah bahasanya cukup rigid meskipun tidak terlalu kaku. Jadi kita tetap menggunakan bahasa serapan yang selama ini dikenal di masyarakat. Itu yang agar lebih mengenakan pembaca. Itu yang dilakukan oleh media-media saat ini. Yang lain yang tidak seperti kita asumsikan, tapi ada di luar Jawa dengan nama yang sama. Memang kecelakaan, faktanya ada ya. Itu bombastis, jadi clickbait kalau sekarang. Lanjut, untuk jurnalistik ada berita, strike news, dark news, indep news, opini, artikel, esai, tajuk. Ini kalau di media cetak ya, terutama media cetak masih ada, di KR masih ada. Mas Bram itu salah satu penulis tetap juga di sana. Lalu ada feature Aktivitas terbaik kedua senasional. Habis itu kita kena bandit. Ternyata tidak perlu kebagian membawa keberkahan ya Mas Rahmat ya. Ini yang bertanggung jawab untuk menerangkan secara teknisnya ya. Dong-radong pokoknya dijelaskan. Setelah 5 tahun saya berkarir di Kanwil Munadi tanpa ada permasalahan sedikit pun. Gitu. Jadi begitu banyaknya berita yang diupload di website kita itu ternyata membebani server. Begitu, dan proses negosiasi itu harus kita lakukan terus-menerus sampai akhirnya Bapak Kakambil turun tangan sendiri, baru suspend dibuka pada tanggal 20 Juni 2024. Jadi kita diberi kabar 20 Desember 2023
suspend dibuka 20 Juni 2024. WA-nya masih ada saya simpan. Dengan catatan boleh diaktifkan tetapi load harus dibatasi. Kemudian ada lagi catatan dan itu kewajiban yang diumumkan di pertemuan pembahasan waktu itu di pusat bahwa kabupaten madrasah, kabupaten, kabupaten kota yang di bawah kami tidak diperbolehkan lagi mengelola website. Itu dari apa namanya Bu? Kasus ragam, ada feature setelah di situ human interest. Seperti dulu kalau saya pas liputan erupsi Merapi itu 2010 ya, itu saya banyak menulis feature-feature. Jadi yang strike newsnya terkait dengan letusan, tapi strike news feature-nya terkait dengan kearifan lokal setempat. Misalnya ada bahwa keyakinan di situ ketika dia melihat sosok putih berjubah keluar atau muncul, itu pasti akan terjadi erupsi yang dahsyat. Itu Kita bisa fokus dari situ. Jangan kemudian menulis berita sambutan pertama disampaikan oleh kepala madrasah yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf apabila. Ingat ya, itu berita bukan notulen ya. Tapi kita fokus saja pada, dan benar seperti yang dikatakan Mas Babi tadi, tidak semua sambutan dari yang hadir itu ditulis. Kita fokus saja, kecuali dengan memiliki energi berlebih dan punya space bisa memuat tulisan jenengan di website jenengan masing-masing, monggo. Tapi kalau yang kemudian dirilisnya ke media massa, cukup bikin satu yang itu ada penekanan khusus di sana dari pejabat yang paling tinggi. Kalau yang dari Pak Kakanwil ya berarti Pak Kakanwil yang kita fokus utama pengambilan dari beliau itu kita ambil saja satu itu. Dan tergantung kita instansinya mana. Kerap misalnya Pak Kakanwil rapat dengan ASEK ataupun Sekda. menulis itu cuma butuh konsistensi, cuma butuh cuma butuh ini dengan selalu mengasah kemampuan. Jadi tidak ada yang sulit dalam menulis itu. Apa yang jenengan pikirkan coba dituliskan. Soal nanti bagus atau tidak bisa dibaca lagi, bisa dikoreksi lagi. Ketika jenengan membaca sudah nyaman, membaca tulisan Anda itu sudah tidak bingung, langsung mengerti maksudnya, tujuannya, berarti tulisan Anda sudah bagus. Tulisan apapun itu, mau tulisan mungkin buku harian atau tulisan untuk rilis atau tulisan untuk media, itu tidak ada yang sulit, karena ketika habit menulis itu sudah menjadi kebiasaan ya, akan mudah saja, tidak ada yang sulit. Jadi itu baca kembali tulisan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu upload. Baca lagi, baca lagi dan baca lagi, karena dengan begitu akan ada filter yang terus Bapak Ibu lakukan terhadap karya dari Bapak. Berkatan ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita beri aplaus untuk beliau.